Bayangkan seseorang yang sudah bekerja selama 10 tahun, tetapi hidupnya masih tetap sama. Gaji naik, tapi tabungan tidak pernah cukup. Setiap bulan, uang datang dan pergi begitu saja, seolah tidak pernah bertahan lama. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa aku selalu merasa kekurangan, padahal aku sudah bekerja keras. Jika ini terdengar familiar, maka video ini sangat penting untuk Anda. Kita akan membahas filosofi uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sebuah pemahaman yang bisa mengubah cara Anda melihat uang dan bagaimana menggunakannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di sekolah, kita diajarkan matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Tapi ada satu pelajaran penting yang hampir tidak pernah diajarkan secara mendalam, yaitu cara mengelola uang dan bagaimana uang sebenarnya bekerja. Banyak orang berasumsi bahwa jika mereka memiliki pekerjaan tetap dan menerima gaji setiap bulan, maka kehidupan mereka akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus kerja, gajian, bayar tagihan, habis, dan ulangi. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak pernah benar-benar memahami filosofi uang. Dalam video ini, kita akan membahas 5 filosofi utama tentang uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Setiap poin akan dijelaskan secara detail dengan contoh kasus nyata dan solusinya. Kebanyakan orang melihat uang hanya sebagai alat untuk membeli barang atau membayar kebutuhan. Tapi kenyataannya, uang bisa menjadi alat pengungkit yang mempercepat pencapaian tujuan finansial seseorang. Coba perhatikan, seorang karyawan dengan gaji 10 juta per bulan merasa cukup dengan hidupnya. Namun, setiap bulan gajinya habis untuk gaya hidup, cicilan, dan keinginan sesaat. Di sisi lain, ada seseorang yang memiliki gaji yang sama, tapi ia menggunakan uangnya untuk mengembangkan aset dengan membuka usaha kecil, membeli aset produktif, dan berinvestasi. Dalam waktu beberapa tahun, orang kedua memiliki sumber pendapatan tambahan, sementara orang pertama tetap bergantung pada gaji bulanannya. Dari cerita tersebut, kita dapat belajar untuk menggunakan uang tidak hanya untuk konsumsi, tapi untuk membangun sesuatu yang bisa memberikan nilai lebih di masa depan. Di sekolah, kita sering diajarkan bahwa menabung itu baik. Namun, kita jarang diajarkan tentang inflasi dan bagaimana nilai uang menurun seiring waktu. Seseorang menyimpan uangnya di tabungan biasa selama 10 tahun. Awalnya, dengan jumlah itu, ia bisa membeli sebuah motor. Namun, 10 tahun kemudian, harga motor naik 2 kali lipat, sementara uangnya tetap sama. Jangan hanya menabung, tapi investasikan uang dalam aset yang dapat berkembang, seperti bisnis, saham, properti, atau aset lain yang nilainya bertambah seiring waktu. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi, maka kehidupan mereka akan lebih baik. Namun, tanpa pemahaman keuangan yang baik, gaji besar pun bisa habis dalam sekejap. Seorang profesional dengan gaji 30 juta per bulan, namun tetap mengalami kesulitan keuangan karena gaya hidup yang boros. Ia terus meningkatkan pengeluarannya setiap kali gajinya naik. Belajar mengontrol keinginan dan mengalokasikan uang dengan bijak, sehingga tidak terjebak dalam era race, yaitu bekerja hanya untuk menutupi gaya hidup yang semakin meningkat. Salah satu prinsip keuangan yang sering diabaikan adalah konsep membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan lain, sisihkan sebagian untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Dua orang dengan penghasilan yang sama, tapi yang satu selalu menyisihkan 20% dari pendapatannya untuk diinvestasikan sebelum membelanjakan yang lain. Hasilnya, dalam beberapa tahun, ia memiliki dana darurat dan investasi yang berkembang, sementara yang lain masih berjuang dari gaji ke gaji. Jangan tunggu, sisa, uang untuk menabung,
tapi alokasikan di awal agar lebih disiplin dalam keuangan. Banyak orang mengejar uang, tapi jarang yang menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak uang, melainkan memiliki kebebasan waktu. Seorang pengusaha yang telah membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif, sehingga ia tidak perlu bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan. Ia memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga, kesehatan, dan melakukan hal-hal yang benar-benar ia nikmati. Alihkan fokus dari sekadar mencari uang menjadi membangun sumber pendapatan pasif, sehingga kita tidak terus-menerus terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Filosofi uang yang tidak diajarkan di sekolah ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami sendiri. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa mulai mengubah cara kita melihat dan menggunakan uang. Pahami dan terapkan prinsip ini, agar kita bisa keluar dari pola keuangan yang buruk dan membangun masa depan yang lebih stabil. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mulai mengubah cara Anda mengelola uang?